Pertemuan Indonesia melawan Malaysia di laga terakhir Grup A Piala AFF 23 menjadi penentu untuk lolos ke babak semifinal. Hasil seri sudah cukup menggantar skuad Garuda ke 4 besar, namun Gerald Van den Berg sudah bertekad meraih poin sempurna alias menang. Sementara Malaysia juga mengejar kemenangan dengan lolos dengan predikat runner-up terbaik. Apa yang harus diwaspadai Jens Ravan dan kawan-kawan dalam laga ini? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola Haris Pardede. Selamat malam. Selamat petang, Bung Haris. Selamat petang juga. Bung Haris, berkaca dari dua laga lawan Brunei dan Filipina, apa yang masih harus diperbaiki Van den Berg saat melawan Malaysia? Ya, yang pasti yang pertama lini depan, dan ini juga sudah sempat terucap dari mulut Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Di pertandingan pertama memang tidak menjadi tolak ukur lah. Brunei Darussalam ada 2 level di bawah kita. Lawan Filipina, meskipun sebenarnya masih ada di bawah kita juga, tapi mereka menunjukkan perkembangan yang signifikan dan militansi yang luar biasa, sehingga kita membutuhkan gol bunuh diri melalui pemain belakang, melalui pemain mereka bernomor 14, mengantisipasi yang salah ya ketika ada throw in dari Robbie Darwish. Walaupun memang dalam pertandingan tersebut kita cukup menguasai dan punya peluang. Lawan Malaysia nanti malam tentunya kita membutuhkan ketajaman ini, dan itu salah satunya kita tumpukan dalam diri seorang Jens Ravan. Kita belum tahu ya, tapi kemarin dia latihan sudah full. Mudah-mudahan lawan Malaysia nanti dia bisa tampil sejak menit pertama. Jadi gimana nih menurut Anda ketajaman barisan depan Timnas U23? Ya, itu tadi pertama kita bertumbuh pada Jens Ravan. Yang kedua, kalaupun Jens Ravan nanti bisa jadi atau kemungkinan akan di marking sedemikian rupa oleh pasukan dari Halimau Malaya, saya pikir second line ini harus berperan. Salah satu pemain yang salah dua lah yang bisa mungkin menjadi kartu as adalah Tony Firmansyah yang punya tembakan cukup keras dari luar kotak penalti. Lalu kemudian juga ada Donitri yang gemar atau sering naik ke atas untuk memberikan crossing kaki kirinya, dan yang ketiga lemparan ke dalam ya, ini sering sekali menjadi perdebatan, tapi buat saya ini adalah satu keunggulan yang harus kita syukuri. Seperti juga ketika Pratama Arhan punya kemampuan tersebut di tim nasional senior. Tim depan oke, bagaimana dengan tim belakang meredam serangan Malaysia? Iya, belakang saya lebih yakin lagi karena kita punya beberapa pemain yang ya bahkan sudah mengetuk ke pintu tim nasional senior kita. Ada Muhammad Ferrari, ini jebolan Piala Asia U23. Kemudian ada Kakang Rudianto juga sama, levelnya sudah mulai menyentuh tim nasional senior, dan tentunya Kadek Karel, ya pemain atau back asal Bali yang bukan saja handal dan juga sangat capable dalam memimpin lini belakang, tapi juga punya kemampuan dalam duel bola udara, terutama ketika kita mendapatkan tendangan penjuru di area pertahanan lawan. Ya, menghindari rasa sombong, kita memang menang melawan Filipina, sementara Malaysia tidak demikian, begitu ya, dibekuk oleh Filipina. Jadi apa yang mungkin bisa kita antisipasi? Karena begini, saya rasa Malaysia maunya kan menang, ya, nggak akan mau kalah begitu. Artinya mereka mati-matian, bahkan mungkin menurunkan pemain senior ke lapangan. Apakah itu harus kita antisipasi? Ya, seperti kata Van den Berg ya, kita fokus ke tim kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus bisa memainkan gaya yang kita miliki, itu yang pertama. Yang kedua, kita fokus kepada hasil, walaupun tadi dikatakan oleh tim redaksi bahwa imbang aja kita sudah lolos, buangkan pikiran itu. Dan Van den Berg sendiri sudah mengatakan we try to win the game. Dan yang terakhir, ini yang sering saya sampaikan juga dalam beberapa platform, jaga emosi. Karena dalam pertandingan ketat, dalam pertandingan rival seperti ini, biasanya kadang-kadang yang membedakan bukan materi, bukan strategi, tapi siapa yang lebih kuat menahan emosi. Ya, bukan tidak mungkin Malaysia akan memainkan kelemahan kita, yaitu soal emosi. Bisa aja mereka akan melontarkan provokasi, dan ini harus bisa diredam oleh mentalitas para pemain. Sindrom darah panasnya kita itu masih ada ya? Ya, itu dia. Itu kadang-kadang bisa menjadi seperti panas itu kan sebenarnya energi ya. Tapi kalau energinya tidak tersalurkan dengan baik dalam bentuk permainan, maka itu bisa akan menjadi malapetaka. That's why Van den Berg yang tadi sudah kita dengar ya pengalaman dia saat membela tim nasional Belanda di Euro 88 dan juga Piala Dunia, dia tahu tentu bagaimana meredam ini. Tapi mungkin masukan dari stafnya juga perlu untuk memberitahu bagaimana nih situasi anatomi persaingan kita dengan Malaysia, sehingga dia nanti bisa membagi pengalaman itu kepada para pemain, sudah tahu triknya bagaimana untuk meredam itu, begitu. Tapi kan secara head to head kalau kita lihat dari catatan kita pernah bermain dengan Malaysia itu kita jarang menang begitu, bahkan mampu ditaklukkan oleh Malaysia. Apakah ini masih akan berlangsung begitu, mungkin memengaruhi mental dari para pemain? Seperti apa nanti kira-kira? Iya, ada satu adigiom yang sering didengungkan oleh pelatih, history made to be broken. Jadi kalau ada sejarah nggak pernah menang atau susah menang, justru itu menarik untuk kita bongkar. Dan saya yakin
dengan kemampuan para pemain kita yang saat ini ada, banyak sekali yang sudah bermain di tim nasional senior. Beberapa pemain juga adalah pernah main di Piala Asia U23, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, dan lain-lain. Saya pikir kita bisa meredam atau merusak rekor yang dikatakan kita sulit menang dari Malaysia. Dan para senior ini bisa kita andalkan, Bung? Ya, mudah-mudahan bisa, saya yakin bisa. Baik, terima kasih Bung telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat petang.